Sebentar lagi rakyat Indonesia akan ikut ujian nasional, akan milih calegnya, akan milih pemimpinnya. Tapi kita nggak tahu apakah benar ada pemilu atau enggak, kita belum tahu gitu. Kan belum tentu ada pemilu gitu kan, masih ada beberapa waktu. Setelah pemilu pun kita nggak tahu apakah akan ada kematian, akan ada banjir darah. Kita nggak tahu karena hari ini kita sudah mengalami kematian gitu. Kita nggak tahu siapa jati diri bangsa Indonesia. Ada yang sini yang punya handphone Samsung? Ada? Hah? Samsung made di mana? Bang. Samsung itu bukan made in Korea tapi made in wong Indonesia gitu. Karena yang kerja di sana orang Indonesia kayak gitu. Jadi kali ini kan kematian hakikat negaranya, kematian hakikat demokrasi, kemudian hancurnya konstitusi. Jadi ini dikait tahu gitu. Iqra katanya kalau di dalam Al-Quran kata Iqra mungkin baca, tapi kalau mau selamat Bismillahirrahmanirrahim dari Allah. Aku berpesta moral bersama kerumunan manusia yang merifatnya sudah tiba pada kesanggupan yang hina dan terendah. Yakini melihat hanya beberapa warna dari yang paling sederhana, membaca kerdilan beberapa angka. Akulah Balkadaba, kupecah diri menjadi jutaan kadal-kadal. Kadal-kadalku menyelinap di beban kerumputan, berhijab di rimbun dedaunan. Kadal-kadalku menyandra dan mengepung rumahmu. Kadal-kadalku menyamar menjadi berbagai jenis binatang dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makarallahu wallahu khairul makirin. Aku melihat Balkadaba mengutari bukit, kemudian kembali di tempat di mana aku berdiri memandang tanah airku Indonesia. Dan di tengah gelombang suara tanah air itu, aku mendengar suara seorang lelaki berteriak, aku deklarasikan hari ini kabinetku bernama Kabinet Laba untuk Rakyat. Seluruh mekanisme kerja dan keputusan pemerintahanku harus menuju pencapaian laba untuk rakyat. Bersama para menteri dan semua aparatur pemerintahanku, aku bersumpah dan mendapat laknat langsung dari Tuhan jika bernafas, bergerak, dan melakukan apapun saja tidak demi untuk memperjuangkan laba untuk rakyat. Ini bukan soal siapa presidennya dan siapa wakilnya. Juga tidak penting apakah engkau jadi presiden atau Bang Bung Lara. Para kiai, preman, artis, jenderal silakan jadi nomor 1. Tapi syaratnya mengabdi kepada laba untuk rakyat. Siapapun saja yang terlanjur menghuni tanah negeriku dan siapapun saja yang datang dari luar, semua bekerja dan mengabdi untuk satu hal saja, laba untuk rakyat. Makhluk-makhluk raksasa, siapapun nama kalian, IMF, IDB, Bank Dunia, IDB, USAID, modal asing, modal ajaib, koi gombel, genderuwo, termasuk sumber golong, silakan masuk ke Indonesia, bergabung di dalam prinsip laba untuk rakyat Indonesia. Setan, iblis, konglomerat global, sistem moneter internasional, dajjal, Illuminati, Alhamdulillah beruhundi, memonolengeng, silakan berkiprah. Tapi begitu memasuki batas pagar negeriku, hanya satu yang berlaku, laba untuk rakyat. Silakan para ahli berbicara tentang negara, kerajaan, monarki, teokrasi, sosialisme, baik yang religius maupun yang setengah religius, kapitalisme, ultrakapitalisme, neoliberalisme, gairahisme, narsisme. Tapi kun fayakunnya cuma satu, laba untuk rakyat. Mau mengelola tambang, emas, batu bara, silakan.
mau bikin mau, Carrefour, Carefree, Carefru, Kerwan, mau bikin PT Dekulmung Licet, perusahaan Klung internasional, silakan. Tapi berunding sama saya. Dan aturan pembagian hasilnya hanya satu, laba untuk rakyat. Iblis mau bikin perusahaan, malaikat mau bikin parpol, Tuhan mau ngkos, silakan. Tapi satu perundingannya, laba untuk rakyat. Silakan maksud imperialisme jenis apapun saja. Silakan subversi penjajahan lewat kampus-kampus pendidikan dan media-media, santet, berdil, tenun, senapan, mata-matamu. Tapi urusan negeriku cuma satu, laba untuk rakyat. MPR, DPR, DPD, atau silakan bikin lagi KPR, Pak D, Bude, lembaga sayang masalah, aktivisme, lembaga dana internasional, tayangan rasan-rasan dan wawancara lempar batu dari kejauhan, mazhab gender, komunitas munafik liberal, silakan berjoget di panggung nasional, tapi tidak ada aturan, tidak ada undang-undang, tidak ada kebijakan, tidak ada rapat dan surat keputusan, kecuali demi laba untuk rakyat. Pisahkan secara transparan kas pemerintahan dengan kas negara. Tidak ada pegawai-pegawai negeri yang patuh kepada atasan. Yang ada adalah pegawai negara yang taat kepada undang-undang. Rakyat adalah pejabat tertinggi dan para pejabat adalah buruh pembantu yang digaji. Falsafah negaraku adalah panca laba. Laba rohani, laba akhlak, laba ilmu, laba budaya, dan laba jasa. Undang-undang negaraku, undang-undang martabat rakyat. Mohon izin, ideologi negaraku adalah tauhid. Bainallah wan nas, Allahu Akbar. Bahasa Jawanya manunggaling kaulo industri. Tidak ada pemimpin di dalam dada kalian, engkau tidak akan menyakiti rakyatmu, karena engkau tidak mau dilaknat oleh Tuhan, dan engkau tidak akan tidak patuh kepada Tuhanmu. Dan karena Tuhan dan rakyat menyatu di dalam kalbunya, menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat administrasi, menjadi pusat segala persidangan, dan keputusan-keputusan sampai montrot-montrot di tubuhmu. Itulah sejatinya pemimpin yang dibutuhkan oleh negaraku. Lambat atau cepat, kalian semua dan semakin banyak orang di berbagai wilayah, di berbagai provinsi, kabupaten, desa, dan kota akan makin banyak yang bersedia mati demi laba untuk rakyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah kau tanggalkan kostum sosialmu, telah tanggal pula ia dari mental dan jiwamu. Setelah kau lepaskan pangkat duniawimu, masihkah engkau adalah presiden, wakil presiden, menteri, caleg, DPR, atau segala macam jabatan terkait itu? Padahal dirimu telah kau bungkus dengan kain putih yang tidak dijahit oleh benang dan jarum sosial budaya. Kau tinggalkan harta, kau tinggalkan kuasa dan harga diri. Dirimu sirna di hadapannya, jiwamu telanjang dan hatimu tentram. Dan Tuhan melambaikan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.